Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di Jendela dan kita masih membahas mengenai aspek hukum penanganan COVID-19 di rumah sakit. Dan Anda yang ingin bergabung bersama kami di segmen ketiga ini, kami masih mengundang Anda pemirsa untuk bergabung di line telepon 364-666 atau di 364-111, dan saya masih bersama dengan Bapak Firin Kusuma SHMH dari bagian Hukormas RSMH, dan kita lanjutkan perbincangan kita ini Pak. Kalau misalnya dalam keadaan wabah seperti ini nih, virus corona yang menyebar luas ini, sebenarnya apa saja sih hak-hak kesehatan yang dijamin pemerintah untuk masyarakat? Ya, kalau kita berbicara kesehatan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kesehatan itu adalah hak azazi atau hak yang mendasar dari masyarakat. Jadi artinya kita pemerintah harus serius karena merupakan kewajiban pemerintah untuk mengurusi yang namanya kesehatan baik rohani maupun jasmani. Oke. Jadi memang sudah dijamin oleh pemerintah seperti itu. Misalnya juga seperti kalau untuk tes swab seperti itu menjadi gratis atau itu masih ranah apa ya, harus dibayar sendiri oleh masyarakat? Ya, kalau pasiennya sudah masuk ke rumah sakit itu digratiskan. Kalau dia belum rawat inap, biasanya itu dikenakan biaya dari misalnya masing-masing rumah sakit berbeda. Oke, jadi artinya yang ditanggung adalah pasien yang benar-benar sudah dinyatakan positif seperti itu. Semenjak dinyatakan positif sampai dia sembuh, sampai itu mereka tetap mendapatkan dana atau dibayarkan seperti itu dari pemerintah seperti itu. Bukan berarti artinya hasilnya positif, mau negatif positif tetap dia digratiskan. Oke, jadi kalau misalnya pun dia negatif tapi masuk dalam opname atau dirawat inap seperti itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Ya, karena termasuk dalam PMK itu kan ada kategorinya di peraturan Menteri Kesehatan bahwa yang namanya suspek COVID itu bukannya kelihatannya aja sehat-sehat tapi ada gejala seperti batuk, sesak napas kan, itu sudah masuk kategori suspek COVID. Ya, karena kita sudah masuk zona kan, zona kalau di Palembang ini sudah zona kuning sih. Kuning. Iya. Baik Pak. Nah, kalau misalnya pasien yang menolak diberikan pertolongan medis, ada nggak tuh Pak? Ada juga, cuman kita beri edukasi, pemahaman tentang penyebaran penyakit COVID. Jadi kadang-kadang ada juga yang tidak mau tahu, yang kadang-kadang minta pulang paksa, tapi setelah kita adakan edukasi, dan itu dia mengerti. Kalau ada kejadian yang pasien minta pulang paksa, nah ini dari rumah sakit apakah menahan ataukah ya karena itu adalah hak dari pasien jadi ya tidak bisa melakukan sesuatu, atau seperti apa Pak? Hanya sebatas edukasi atau ada penegakannya? Tidak. Kalau kejadian sudah begini kan ada PMK kita yang terbaru ini, PMK 413 tahun 2020. Itu kalau pasiennya ada kategori-kategori, kategorinya suspek COVID, ya, kemudian terkonfirmasi, ada itu diantaranya ya. Kalau memang pasiennya itu sekedar, misalnya pasien itu dinyatakan positif, tapi dia tidak ada gejala, nah, jadi kita dengan syarat, tapi dia membuat pernyataan untuk isolasi mandiri di rumah. Setelah kita berkoordinasi dengan gugus tugas provinsi maupun kota, akan diteruskan ke kecamatan. Pak, kalau misalnya ada pasien yang tidak bergejala seperti itu atau gejalanya ringan, tidak perlu perawatan yang sedemikian rupa dari rumah sakit, tapi tidak yakin bahwa
bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, apakah rumah sakit juga menampung pasien yang seperti itu? Siap. Kalau rumah sakit pada prinsipnya kan tidak boleh menolak pasien. Nah, jadi kalau pasiennya datang ke rumah sakit, monggo. Kalau memang tidak mau dirawat, ya kita dengan catatan bahwa dia sanggup atau ada surat pernyataan bahwa dia bersedia isolasi mandiri yang ketat. Selama berapa hari gitu Pak? 14 hari. Selama 14 hari. Dan kemudian apakah harus melakukan tes lagi seperti itu setelah 14 hari ke rumah sakit lagi, atau sudah bisa beraktivitas seperti biasa? Lagi. Dites lagi? Swab. Sampai dinyatakan negatif? Oke Bapak. Nah kalau untuk hak-hak pasien sendiri ini terkait misalnya kerahasiaannya, sebenarnya sejauh mana rumah sakit ini melindungi pasiennya? Ya, di dalam ini kan sudah diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit, ada 18 hak pasien, diantaranya hak privasi, baik itu penyakitnya atau lain-lain. Seperti kejadian kemarin ada yang viral itu kan, sebenarnya itu masih di tahap investigasi oleh pihak rumah sakit. Oke. Nah kalau misalnya terjadi kesalahan dari prosedur dari tim medisnya sendiri seperti itu, atau mungkin karyawan rumah sakit sendiri, apa nih Pak, bentuk perlindungan terhadap pasien? Apa sanksi apa yang diberikan kepada pelaku seperti itu? Ya, tergantung ya. Kalau dia posisinya pegawai negeri, kita ada undang-undang namanya PP 53 2018 ya, bahwa bisa juga diberhentikan. Kalau memang dia peserta didik, mungkin kita kembalikan ke FK, Unsri misalnya kan. Kalau untuk kontrak harus tegas, harus diberhentikan. Karena menyangkut privasi daripada pasien tersebut yang harus dilindungi. Untuk pasiennya sendiri mendapat apa nih Pak, kompensasi kah atau seperti apa dari rumah sakit? Sampai saat ini belum ada tuntutan yang mengarah ke sana. Tapi kalau seandainya pasien meminta ganti rugi akan terbukanya identitas pasien, apakah itu bisa menjadi hak pasien juga Pak? Ya, di situ sudah hak pasien untuk menggugat, silakan saja. Kita menggugat ke pengadilan, jalurnya sudah jelas kan. Kalau memang kita terbukti kesalahan, kan di situ ada tuntutan perdata. Jadi artinya ini pemirsa di rumah tidak perlu khawatir akan kerahasiaan dari identitas pasien, karena di sini rumah sakit sangat amat menjaga itu dan menjamin itu secara hukum juga seperti itu Pak ya. Kalau misalnya ada pasien yang minta pulang paksa, apakah ini ditahan seperti itu? Kalaupun misalkan tetap negatif, dalam posisi negatif, apakah rumah sakit menahannya atau tidak bisa menahannya atau seperti apa? Yang penting langkah pertama kita harus memberikan edukasi tentang penyakit yang diderita. Kalau memang dia tidak mengerti juga atau memaksakan diri, kan itu kan merupakan hak pasien. Kita tidak boleh menahan. Dengan catatan misalnya pasien itu dinyatakan positif COVID, tapi tidak bergejala dan juga aktivitasnya sehari-hari tidak ada kendala seperti berjalan sendiri, itu silakan saja dengan catatan ada pernyataan dan kita berkoordinasi dengan gugus tugas provinsi maupun kota sampai ke kecamatan sampai ke RT. Nah kalau dulu di awal-awal wabah ini masuk ke Indonesia ini, beberapa rumah sakit ini melakukan penjemputan. Kalau sekarang seperti apa Pak? Masih seperti itu kah atau hanya pasien-pasien yang dengan kesadaran saja yang dirawat inap? Kadang-kadang pasien ini kan merasa kalau sakit COVID itu merupakan hal yang memalukan ya. Kadang-kadang kalau sampai saat ini belum, kalau dulu memang sih dijemput, kalau sekarang dengan kesadaran sendiri dia datang ke rumah sakit. Tapi kadang-kadang kalau tidak ada gejala
dia cukup isolasi mandiri di rumah. Cukup isolasi mandiri Iya. di rumah seperti itu sampai 14 hari seperti itu. Iya. Oke, dari rumah sakit umum sendiri, RSMH sendiri, gimana nih Pak prosedurnya kalau masyarakat ingin melakukan tes swab atau rapid? Ya, kalau di rumah sakit Muhammad Hussein khususnya, itu yang melakukan tes swab itu biasanya pasien yang sudah datang ke rumah sakit. Oke. Kalau yang dari luar belum dilayani. Dan itu untuk yang kedua, tes swab itu dilakukan bagi tenaga kesehatan yang terpapar COVID. Kalau dulu kan sering banget Pak kalau melakukan seperti rapid massal, tes swab massal seperti itu. Nah kalau dari rumah sakit RSMH untuk lebih memasifkan pengetesan terhadap masyarakat, juga ada nggak kegiatan seperti itu? Saat ini belum ada. Saat ini Karena belum ada. biayanya terlalu mahal. Oke, faktor biaya juga ya. Oke, jadi pemirsa juga ini kalau ingin melakukan tes swab ini memang masih dibebankan secara mandiri seperti itu ya Pak ya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, dan pemirsa sekali lagi kami ingatkan Anda yang ingin bergabung masih bisa bergabung bersama kami di line telepon 364 666 atau di 364 111. Jendela kembali sesaat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh